Orang beriman itu adalah orang yang memenuhi hak tetanggonya. Yang pertama, inista'anaka a'antahu. Inista'anaka apabila tetanggomu meminta bantuan kepadamu, a'antahu, maka engkau harus menolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma wa salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang saya hormati, segala puji bagi Allah yang selalu mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kenikmatan, sehingga hari ini kita bisa melakukan aktivitas pengajian kita sebagaimana biasanya. Kemudian sholawat dan salam mari bersama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang saya hormati, di mana baik kita berada, kita tinggal di situ, sudah barang tentu kiri kanan kita ada yang namanya tetangga. Pengertian tetangga itu adalah 40 rumah ke hilir, 40 rumah ke hulu, 40 rumah ke darat, 40 rumah ke laut. Itu adalah tetangga kita. Lah, orang yang mengaku dirinya percaya sama hari akhir, percaya sama Allah, itu kata Nabi disuruh memuliakan tetangga. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri, siapa yang merasa beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir, fal yukrim jarohu, maka muliakanlah tetanggonya. Dalam pengertian ini, yang namanya tetangga punya hak dengan kita. Jadi kita punya kewajiban bagaimana cara kita berhubungan dengan tetangga. Apalagi kalau di kota ini memang yang namanya tetangga itu kadang-kadang tidak ada kenal malah. Tetapi selaku orang yang beriman mengharap ridhonya Allah dan masuk surga, tolong hak-hak tetangga itu kita penuhi. Ada beberapa hak-hak tetangga dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, atadruna ma haqqul jar. Atadruna, apakah kamu semua tahu ma haqqul jar, apa baik hak-haknya tetangga. Jadi ingat-ingat, kita nih kadang-kadang bertetangguan bersaing-saing. Dengan tetangga tidak berteguran, dengan tetangga saling memei, saling mengejek, berarti belum mencerminkan bahwa kita itu orang yang beriman. Ya Bu ya, orang beriman itu adalah orang yang memenuhi hak tetanggonya. Yang pertama,
Inista'anaka a'antahu. Inista'anaka apabila tetanggamu meminta bantuan kepadamu, a'antahu, maka engkau harus menolong. Nah, ini yang pertama. Kalau memang tetangga kita datang minta bantuan sama kita, keharusan kita adalah menolong apa yang dipinta bantuan tadi. Nah, kita yang hidup di daerah kita kok masih enak, Bu. Tetangga nak sedekah, adogo basa-basi minta tolong kita. Tapi masih alhamdulillah ada tetangga yang riwah sedikit, misalkan repot sedikit, dia nak minta tolong dengan kita. Tetapi kalau sudah hidup di kota besar, ya Allah, semua tidak ada lagi tolong menolong di antara tetangga. Padahal tolong menolong antara tetangga itu luar biasa pahalanya. Tapi kalau kita masih enak, sengetini masih enak, sedekah masih melibatkan tetangga, bahkan kita ada berkampung, kalau sekernan ada kumpul sana, masih enak, ya kan? Kemudian biasa kalau sedekah hari Minggu, hari Sabtu, bekarang rame-rame, ya sama-sama saling membantu. Entah apa yang dipegang, yang penting datang nongol membantu. Wah, itu senangnya luar biasa. Berarti kita sudah memenuhi hak tetangga kita. Jadi apabila tetangga minta tolong sama kita, kewajiban kita adalah kita memberikan pertolongan yang dipintanya. Oh, itu yang pertama. Yang kedua, wa inistaqradoka aqradtahu. Wa inistaqrado, apabila dia meminta pinjaman. Nak pinjam apa be? Bukan duit be ya, Bu ya. Boleh pinjam barang, pinjam apapun, ya kan? Yang penting jangan pinjam laki lah. Kalau pinjam blender kadang-kadang ya, Bu ya. Ada yang pinjam ya macam-macam. Ya kan? Wa inistaqrado, apabila tetangga minjam kepadamu, aqradtahu, aqradta mangko penuhilah, pinjamilah hu kepada tetangga. Jadi kalau tetangga minjam, yo kalau memang ada pinjami. Yo kadang kan ada, kadang tidak. Yo kadang-kadang kan minjam bukan duit baik. Kadang-kadang minjam apa lesung sama antan, apa kami nak bikin sambal pire lesung tak ketik misalkan. Kalau memang awak ada, itu hak tetangga kita penuhi, ya Bu ya. Loh sekarang itu bagus, orang-orang kita bagus, kadang-kadang nak kondangan tak ketik baju be sanggup, nak minjam baju ada, ditawarinya, Bu ya. Ya kondangan bajunya kurang masih ditawari suruh minjam baju, masya Allah. Kalau kita ini masih luar biasa. Kalau di tempat lain pinjam meminjam antar tetangga sudah tidak ada, makanya pahalanya berkurang. Kita ini masih alhamdulillah masih ada tetangga nak minjam punya awak. Ya masih ada yang nak minjam. Kadang-kadang sedekah tidak katik tiker datang ke rumah, yuk pinjam tiker. Kalau memang ada pinjami, itu hak dia. Dan itu pahala kita. Bayangkan untuk menghormati tetangga, hubungan baik dengan tetangga itu digantungkan dengan keimanan kita. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Artinya hubungan baik dengan tetangga, masya Allah. Jadi kalau ada orang tidak baik dengan tetangga, bisa dipertanyakan keimanannya. Walaupun ke masjid terus, sembahyang terus, tapi kalau dengan tetangga kiri kanan boro-boro membantu, negur niat itu masih diragukan keimanannya. Masih diragukan. Ada tetangga pagarnya elok, tetangga sebelahnya miskin, tak macam mana dak.
meletak kayu api disandarkan di dinding kita. Kita itu tidak boleh marah tetangga yang model itu. Itu hak. Nah ini kadang-kadang kan kita dah. Ya, itu yang nomor 2, apabila kita tetangga minta pinjaman, kalau memang ada pinjami. Ya kalau tidak ada ya jangan maksa ada. Ya Bu ya. Wah memang tidak ada. Kemudian yang nomor 3, wa in iftaqarra utta alaihi. Wa in iftaqarra, apabila tetangga kamu fakir. Fakir itu di bawah miskin. Memang perlu yang dibantu. Fakir itu artinya butuh. Utta alaihi, maka bantu, kasih alaihi atas dia. Jadi kalau tetangga kita fakir, keperluan sangat mendesak, dan kita memang ada, bantulah dia. Berikan apa yang dibutuhkan. Itu cara kita buat tetangga. Jangan malah nyukuri tetangga. Lah kita ini kadang-kadang terbawa gengsi. Menengok orang yang tidak punya itu seolah-olah kastanya di bawah kita. Kita yang berduit seolah-olah kita lebih mulia daripada yang miskin. Belum tentu di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mata Allah belum tentu. Nah, maka kalau kita punya tetangga, kebetulan kita memang punya dan tetangga fakir memerlukan sesuatu, alangkah baiknya kalau kita berikan sesuatu yang diperlukan. Itu berarti hak tetangga. Selanjutnya, wa immarido, apabila tetangga kamu sakit, uttahu, maka tengoklah dia. Itu Nabi nyuruhe. Kita alhamdulillah kadang-kadang balik ngaji mampir si anu sakit rame-rame nengok ke rumahnya. Kadang-kadang rame-rame nengok di rumah sakit. Masih alhamdulillah ada go tetangga sakit, alantak lah kamu. Ya kan? Nengok idak malah nyukuri. Ini kalau bisa jangan. Itu tetangga kita itu jadikan ladang ibadah dan amal kita. Ya, orang sakit bukannya hina. Orang sakit itu adalah ujian dari Allah dalam rangka mengurangi dosa-dosanya. Loh, kalau kita nengok, mudah-mudahan dosa kita dengan dia terampuni. Tandanya biasanya kalau kita nengok orang sakit, entah nak mati entah tidak, sehingga yang sakit, tolong maafkan aku yo, siapa tahu udah lama lagi, ya kan? Kita ya tak ya minta maaf sama be, maafkan aku, saling berdoa, semoga kamu cepat sehat. Yang sakit mendoakan kita, yolah yuk, kalau bisa kamu jangan sakit yuk yo. Kalau sudah sakit ke rumah sakit repot, ya Bu ya, kan begitu. Doanya orang yang sakit itu makbul. Makanya kalau ibu-ibu nengok orang sakit itu di samping kita mendoakan dia, minta didoakan. Pak, macam mana orang sakitan doakan? Lah dia bilang iya we jadilah. Ayo yo cepat sembuh yuk yo, aku kok nak balik. Ya iya, minta doakan yuk yolah, mudah-mudahan selamat. Nah, itulah doa lah itu. Ya, enggak payah nak minta doa macam Pak Imam panjang lebar sepolio, enggak perlu. Dia bilang yolah, mudah-mudahan kau baik-baik, itu sudah doa, ya. Nah ini. Jadi apabila dia sakit, kita punya kewajiban untuk menjenguknya, dan itu adalah hak tetangga kita. Selanjutnya, wa imma apabila dia mati, syahidta, maka saksikanlah olehmu janazatahu, jenazahnya. Kalau tetangga mati, saksikan jenazahnya. Ya Bu ya, maksudnya saksikan itu bukan sekedar tengok, tapi dalam hati doakan dan yakinkan bahwa almarhum adalah orang baik. Yang jantan melu nyolatkan, yang perempuan melu nahlilkan maco yasin, kan? Kemudian yang jantan ngantarkan ke kuburan.
Nah, menyaksikan di sini kan kita kalau sembahyang jenazah itu sudah salam, itu imamnya nanyo. Bapak-bapak, saudara-saudara, saksikan olehmu bahwa almarhum adalah muslim yang baik, baik. Bahwa almarhum adalah muslim yang baik, baik. Dan itu saya pernah diprotes. Macam mana Pak, kita ngatokan dia baik sementara selama itu dia pemaling. Naudzubillah nakalnya, saya bilang baik. Di mana baiknya? Wah, kalau memang dia orang baik-baik, orang beriman, tidak jahat, dia mati, berarti dia memang baik karena mati mempertahankan imannya. Kalau memang dia selama ikut jahat waktu hidup, sekarang dia sudah mati, baik bagi dia. Baik di mana baiknya? Kalau dia sudah mati, tidak bakal jahat lagi. Ayo, ada orang mati maling, yang maling yang hidup. Ada orang yang mati ngajak bertengkar, yang bertengkar yang hidup. Berarti kematian itu baik bagi dia, karena kematian ini adalah akhir daripada kejahatannya, dan dia tidak akan jahat lagi setelah dia mati. Makanya sembahyang jenazah itu luar biasa. Saksikan oleh kita bersama ini baik, baik, pokoknya baik galau. Kalau memang dia orang baik, mudah-mudahan kebaikannya terbawa sampai ke sana. Kalau memang dia orang jahat, baik bagi dia karena tidak bakal jahat lagi. Selesai. Kemudian urusan kita dengan jenazah itu, Bu, jangan pernah mengenangkan jahatnya. Kenangkan baik-baiknya. Walaupun kita pernah bertengkar, kalau dia sudah mati, jangan sebut dulu musuh aku ini bertengkar terus dengan awak. Jangan. Ingat baiknya. Ada tidak dia pernah berbuat baik sama kita? Oh, diingat-ingat, ternyata ada. Ketika awak tidak ketik duit, nak beli beras, anak-anak makan tidak ada beras, pernah dengan dia itu ada beras tak 2 canting, baik ada. Awak pinjam, berarti dikenangkan baiknya. Jahatnya kuburkan bersama jasadnya. Kebaikannya kenangkan selalu. Itu tugas kita yang masih hidup. Lah kita ini kadang-kadang enggak, orang lama mati jahatnya masih diingat. Apa kenangkan baiknya. Yang jahat kuburkan sama jasadnya, jangan dikenang lagi jahatnya. Kalau saya prinsipnya macam itu, Bu. Kalau ada orang ceritakan jahat, orang nyolah mati, saya biasanya saya rem. Dilah nyolah mati go. Tidak usah diceritakan jahatnya. Kenangkan baiknya. Siapa tahu ketika kita mengenangkan baiknya, timbul wasilah nanti di dalam kubur dia diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejahat-jahat tetangga pasti ada baiknya sekali-kali, betul enggak? Apa jahat manjang lah? Anda ibu-ibu ya yang ngaku ya. Ayo, sejahat-jahatnya tetangga kita pasti ada baiknya. Jahat buangkan, baiknya kenangkan, timbulkan, sebut biar menjadi wasilah kebaikan bagi dia di akhirat. Begitu Bu ya. Selanjutnya wa in asobahu, apabila dia mendapatkan khairun kebaikan, hanak tahu, maka engkau harus menyampaikan selamat untuknya. Yo, jadi kalau tetangga kita mendapatkan kebaikan, kita jangan iri. Tetangga beli mobil awak demam, salah lah itu. Ya kan, tetangga beli TV gedang awak nempel koyok kiri kanan peding kepala, tidak ada kena. Kalau tetangga punya rezeki, tetangga punya kebahagiaan, kita ikut ucapkan selamat. Kalau tetangga beli mobil, alhamdulillah yuk, kau bisa beli mobil. Mudah-mudahan kalau ada sesuatu kan bisa juga nebeng, tidak apa-apa. Ya, jangan iri, dia beli ini, beli itu. Duit dari mana? Oh, tidak perlu ngikali rezeki orang. Ya Bu ya. Kewajiban kita kalau tetangga menerima anugerah, mendapatkan suatu kebaikan, kita melu senang, kita ucapkan kebahagiaan itu
selamat pada mereka. Oh, jangan sebaliknya. Oh, ada tetangga beli mobil mewah, ini tuyul tuh, wah, nyebar gosip. Ini yang tidak boleh. Jadi tetangga kalau menerima kebaikan, tugas kita menyampaikan selamat kepadanya. Kemudian wa in asabathu musibatun, apabila tetangga kita nerima musibah atau kesulitan, azaitahu, maka kita kewajibannya menghibur. Kalau tetangga susah, hibur, jangan ditakut-takuti. Kita jenguk orang yang sakit, hibur, dia lagi musibah. Sudahlah yuk, semua penyakit ada obatnya, sabar ya, tidak apa-apa ya, mudah-mudahan kebaik selanjutnya, dihibur. Lah kita ini kadang-kadang tidak, jenguk orang sakit malah nyeritakan yang aneh-aneh. Kemarin ada tetangga aku, model kamu lah penyakitnya mati, ayo, tidak sembuh-sembuh tetangganya. Ya, tugas kita apabila tetangga nerima musibah, kita punya kewajiban untuk menghibur. Apapun bentuk musibahnya, katakan deh, sabar yuk yo, ini cobaan Allah, siapa tahu ayo nak naik pangkat, siapa tahu nak naik derajat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang punya cobaan masing-masing, semua orang punya musibah masing-masing, semua orang punya persoalan masing-masing. Tugas kita adalah ikut memberikan hiburan bagi dia supaya dia jangan selalu terkurung di dalam persoalan permasalahannya. Ya bantu. Tapi Pak, kita cuma bantu ngomong, tidak ngasih solusi. Itu pun sudah meringankan beban pikiran tetangga kita. Ya Bu ya, bebannya itu terbuang seketika kita menghiburnya. Ini selanjutnya, walatatila, dan tidak meninggikan alaihi atas mereka bil binai di dalam bangunan. Fatah juba anhur riha, fatah juba hingga engkau menghalangi anhu daripadanya ar-riha tiupan angin, illa biiznihi kecuali dengan izinnya. Jadi kita ini dengan tetangga jangan sekali-kali membuat bangunan yang lebih tinggi daripada bangunan dia, sehingga angin tidak bisa berhembus ke tempat dia, kecuali memang sudah minta izin dengan dia. Jangan pula duit aku, tanah aku, pagar aku, rumah aku, bangunan aku, apa nih anak minta izin sama dia. Jangan seperti kasus di TV, ada tetangga kiri kanan ruko galuh, berhubung tanah tempat lalu lalangnya itu sudah dibeli, langsung ditutup pakai dinding. Yang punya rumah di belakang tidak punya akses keluar, kalau nak keluar manjat pagar. Ini berarti orang yang tidak beriman sama sekali. Ya Bu ya, tidak beriman ya lah. Kalau kita punya tanah di depan, tetangga kita di belakang, berikan akses keluar masuk dari areal dia. Bagi jalan. Itu caranya bertetangga. Lah kita tidak. Kalau perlu pagar tinggi-tinggi, biar dia saro. Jangan seperti itu. Ini kaitannya dengan keimanan kita, kaitannya dengan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Nah, ketika kita tidak mengimplementasikan ini, berarti kita termasuk orang yang tidak percaya sama Allah, tidak percaya sama hari akhir. Loh itu loh Bu, tidak boleh bikin bangunan yang terlalu tinggi sampai dia pelepek, tidak dapat angin, kecuali dia sudah mengizinkan. Oh gitu ya. Ini yang penting seperti itu.
Selanjutnya, wa idza syaraita fakihatan, apabila engkau membeli buah-buahan misalkan, fahdilahu, maka hadiahkanlah sebagian untuknya. Kalau seandainya kita beli buah-buahan dari pasar kayak dari mana, ya kalau bisa bagi sedikit untuk mereka, untuk tetangga kita. Kalau bisa. Fa'ilam taf'al, seandainya itu tidak bisa kamu kerjakan, fa'adakhilha sirron, maka simpanlah buah itu secara sembunyi-sembunyi. Jangan sampai tahu di dia. Nah, kita ini dah balik beli durian, kalau perlu buang kulit durian tepinya nian, biar nyo tahu kalau kita beli durian. Nah, itu tak masuk. Tak masuk, Bu ya. Tak masuk benar lah. Seandainya kita beli buah-buahan, sedapat mungkin jangan ditenteng nampak dia. Masuklah sangkai asoi hitam. Cepatlah masuk ke rumah, makanlah di dalam rumah. Kalau kita tidak berkenan untuk membagi, makan saja di dalam rumah, ya kan? Oh, ini caranya. Bukannya dinampak-nampakkan kalau kita habis belanja. Nah, itu termasuk orang yang sombong itu. Hubbul jah, suka dipuji, ya, suka dengan kemegahan, itu sombong. Merasa kita lah yang bisa beli durian, tetangga ndak tukang. Wah, ya, buang kulit durian tepi pagar biar dia nengok, mana keciuman baunya, mana nengoknya melu makan ndak. Ya, kalau bulu durian semobil sekok untuk tetangga ndak apalah salah ya, ndak Bu ya. Kau nyicip durian, nah jangan cuma baunya, baik kita bagi ke dia. Walayah rujuk, dan jangan keluar biha dengan buah-buahan, waladuka anak-anakmu, liyaghidha biha, sehingga marah, sehingga kepingin biha dengan buah-buahan, waladahu, yang dibawa anak-anakmu. Kalau anak-anak kita belikan jajan, kita belikan buah-buahan, sedapat mungkin anak kita bilang jangan bawa keluar, makan di rumah baik. Sebab ketika anak kita nenteng buah ke depan, anak orang kepingin, akhirnya anak orang marah, nak minta sama anak kita ndak dibagi, minta sama Pak Mak ndak ketik duit pulo. Sedih tak Bu kalau macam itu? Sedih, makanya dibagi. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu, kalau anak kepingin pinter, itu kalau bisa jangan dibelikan jajan di luar, buatkan bekal jajan dari rumah. Kalau kita bikin dari rumah bisa berbagi dengan anak lain. Nah, kalau anak biasa beli jajan di luar itu barokahnya sudah hilang. Kenapa barokahnya hilang? Ada anak yatim lewat kepingin makan, itu ndak terbeli. Ada anak orang miskin lewat kepingin makan, itu ndak terbeli. Sementara anak kita tiap hari beli, anak orang miskin nengok melompong, hilang barokahnya. Makanya anak orang sekarang itu pintarnya kurang, tidak seperti kita. Anak-anak kita bengen cerdas-cerdas. Kenapa cerdas? Anak kita pengen jarang jajan. Anak sekarang banyak jajannya, ya kan? Mak zaman pengen macam itu. Kalau dia jago anak sekolah tidak bawa makanan. Mak zaman now lain. Ngantar anak TK jajan maknya lebih banyak dari anaknya. Yo, aduh, lo di sini, ya. Ini Bu. Penting. Jadi kalau punya buah-buahan, anak kita makannya cukuplah di dalam rumah, jangan bawa keluar. Kaget takut anak tetangga itu marah, kepingin. Nah, kalau sudah seperti itu payah, Ibu ya. Wala tu'zihi bikisari,
qadrika, janganlah engkau menyakiti dengan suara wajan penggorengan. Yo ini ila anta rifalahu minha, kecuali engkau menciduk memberikan sebagian untuknya. Nih kalau tetangga yang rapat-rapat, kalau goreng itu pelan-pelan baik. Kalau tidak sengaja tang 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 tang. Kadang cerita baik tetangga, apa yuk goreng ikan, bagi dah. Ya bu ya. Makanya Nabi berpesan kalau kamu masak kuahnya banyak, paling tidak bisa nyiduk tetangga. Jadi kalau kita goreng itu pelan-pelan baik, jangan kelontang sampai tetangga kadingan, awak bagi dah. Iko ikan asin pula, aduh. Yo. Ini makanya Bu, memang bertetangga itu seperti itu, anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertetangga itu seperti itu hak tetangga dengan kita. Nah ini. Atadru nama hakul jar, Nabi bertanya lagi, apakah kalian tahu hak tetangga? Jawabannya adalah kata Nabi, wallazi nafsi biadihi, demi zat yang menggenggam jiwaku, ma yablughu hakul jar, maka tidaklah sampai hak-hak tetangga illa qalilan, kecuali dikit sekali. Ya kan? Mimmar rahimallahu, daripada orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Kebanyakan di antara kita memang jarang bisa memberikan hak tetanggonya. Tapi paling tidak berusahalah apa yang saya sampaikan ini kepada tetangga-tetangga kita. Siapa tahu dengan amal yang sepele ini Allah meningkatkan derajat kita. Amin ya robbal alamin. Yo, kalau memang kita tidak mau ngasih pinjaman tetangga, yo katakan duit itu adalah cuma lagi perlu, tidak bisa nulung, maaf nian, minta maaf. Jangan bantu tidak nyekak pulau. Lah tahu tidak ketik duit nyekolkan anak tinggi-tinggi, sadar loh. Ya, jangan macam itu ya Bu ya. Baik, sedikit ngaji sore hari ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang kita bahas ini adalah kegiatan kita tiap hari yang bisa kita rasakan langsung dengan tetangga kita. Ini pelajaran bagi kita semua. Jangan bisanya cuman kita nuntut hak kita dengan tetangga kita, tapi sedapat mungkin penuhilah hak tetangga kita dari kita. Supaya apa? Supaya kita yang di mata Allah Subhanahu wa taala ini lebih tinggi derajatnya. Ya Bu ya. Saya pikir setuju kalau yang ini ya. Mudah-mudahan ini barokah, manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ya Allah.